Oknum Kadis Perkim Metro masuk bui, terancam 4 tahun penjara. Dikenakan pasal berapa Anda? 378 372. Ancamannya berapa lama itu, Bang? Terus sementara 4 tahun, namun ada pengecualian. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro berhasil ringkus oknum Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP alias Perkim yang diduga melakukan tindak pidana tipu gelap. Oknum pejabat berinisial F itu kini telah ditahan di rumah tahanan rutan Polres Metro. Ia juga terancam 4 tahun penjara. Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Rosali mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan penangkapan terhadap oknum pejabat tersebut pada Senin 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim mewakili Bapak Kapolres Metro Lampung mengatakan terkait dengan penangkapan Kepala Dinas Perkim Kota Metro bahwa telah kita amankan kemarin siang. Kata Kasat kepada awak media pada Selasa 23 Januari 2024. Kemarin diamankan sekitar jam 14.00 waktu Indonesia Barat dari kantornya terkait dari hasil penyidikan Kadis tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Ibtu Rosali menjelaskan bahwa tersangka F diamankan oleh petugas penyidik gabungan. Saat dilakukan penangkapan, tersangka kooperatif dan polisi melakukan penahanan atas pertimbangan dari penyidik. Yang melakukan penangkapan kemarin adalah penyidik dari Polsek dan Polres. Jadi kita gabung pada saat proses penangkapan dan tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan kooperatif mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara, mengapa harus dilakukan penahanan? Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh penyidik, jelasnya. Ia menjelaskan oknum pejabat itu diduga melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan rumah namun tidak sesuai dengan ukurannya. Untuk sementara, tersangka sudah kita amankan di rutan Polres Metro. Tersangka melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan tanah atau rumah. Dari harta benda, kemudian kronologisnya terkait dengan masalah tipu gelap, papar Kasat. Untuk modusnya, pertama dia menawarkan rumah dengan jumlah ukuran dari tanah dan barang. Ternyata setelah pembayaran yang korban mengajukan sertifikat ke notaris ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibeli oleh korban, sambungnya. Kasat Reskrim juga menerangkan bahwa kasus dugaan tipu gelap tersebut telah dilaporkan sejak tahun 2020 lalu. Namun, korban mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah. Laporan atas kasus ini dari tahun 2020 kemudian dilakukan penyidikan dan dinaikkan di tingkat sidik, serta gelar dan lain sebagainya. Hingga menetapkan tersangka, kemudian dilakukan gelar ulang kembali dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, serta dilakukan penahanan, jelasnya. Untuk kerugian korban berkisar 400 juta. Untuk korbannya sementara baru 1. Untuk proses hukumnya, sementara kita sedang melakukan penyidikan untuk menuju tahap menunggu P21 dari Kejaksaan, tambahnya. Kini oknum Kepala Dinas berinisial F tersebut telah diamankan di Mapolres Metro. Ia terancam pasal 378 dan 372 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Oknum Kadis tersebut akan terjerat pasal 378 dan pasal 372 dengan ancaman 4 tahun penjara. Namun, ada pengecualian. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Kapolres Metro Lampung terkait dengan penangkapan Kepala Dinas Perkim Kota Metro. Kita amankan kemarin siang kita amankan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut untuk terkait dengan penyidikan yang akan kita limpahkan ke Kejaksaan. Untuk tersangka sendiri sekarang di mana, Bang? Sementara untuk tersangka sudah kita amankan di rutan Polres Metro Lampung. Sangkaan perbuatannya apa sih? Tersangka perbuatannya penipuan dan penggelapan terkait masalah jual beli tanah atau rumah. Masuknya harda berarti? Ya, dari harta benda, kemudian itu ada kronologisnya terkait masalah tipu gelap. Dikenakan pasal berapa Anda? 378 372.
Ancamannya berapa lama itu bang? Untuk sementara 4 tahun, namun ada pengecualian. Bang modusnya bagaimana sih bang dia melancarkan aksi itu bang? Gimana? Modusnya seperti apa bang? Tipu Tipu gelap yang dilakukan. Modusnya pertama dia menawarkan rumah dengan jumlah ukuran dari tanah dan barang. Ternyata setelah pembayaran yang korban mengajukan sertifikat atau mengajukan ke notaris ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibeli oleh korban. Kerugiannya berapa banyak itu bang? Untuk kerugian berkisar 400 juta rupiah. Korban baru satu atau sudah berapa? Sementara satu korban satu. Yang menangkap korbannya? Untuk makanan ada penyidik kita ya, penyidik dari Polsek maupun dari Polres ya. Laporan ini sudah berapa lama kan? Untuk laporan tersebut dari tahun 2020, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian dinaikkan ke tingkat sidik, gelar dan sebagainya, serta penetapan tersangka, kemudian dilakukan ulang kembali, digelarkan kembali, lalu kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Bang sejauh ini proses hukumnya sudah sejauh mana bang? Sementara kita masih melakukan penyidikan untuk menuju tahap menunggu dari P21 Kejaksaan. Tapi udah penyidikan khusus atau masih umum? Sementara masih umum. Masih umum. Tapi sudah ada tersangka, Ya, sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Bang yang nangkep tim gercep apa tim tekap bang? Ada Ya. perlawanan nggak saat penangkapan? Ya, pada saat penangkapan kita gabung dengan pihak ini dari penyidik Polsek juga ya. Untuk perlawanan tidak ada perlawanan untuk mengikuti tahapan penyidikan selanjutnya. Artinya tersangka kooperatif ya bang ya? Ya, untuk tersangka kooperatif. Jam berapa dan? Kemarin sekitar jam 14 atau jam 15. Kalau ditahan berarti ada indikasi kemungkinan untuk kabur? Sementara mengapa harus dilakukan penahanan? Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh para penyidik. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kota Metro maupun pihak terlapor atas penangkapan oknum pejabat berinisial F tersebut. Dari Kota Metro, Rizwan melaporkan.